Selamat pagi Bapak Ibu, berikut kami akan tampilkan sesi wawancara lanjutan dari yang kemarin. Nah, topiknya kali ini masih sama tentang audit SMK 3. Dengan Bapak Insinyur Ridwan Sinar MKes, beliau adalah senior auditor SMK 3 yang sudah berpengalaman kurang lebih 20 tahun. Halo Pak Ridwan. Halo Bu Linda. Halo Pak. Ya. Sehat Pak? Sehat. Nah, kita masih mau lanjut ini tanya jawab ataupun wawancara terkait audit SMK 3 Pak. Kemarin kan sebelumnya sudah pernah. Jadi ini kita mau lanjut lagi, boleh ya Pak? Jadi mau nanti penjelasannya ya Pak. Boleh dengan singkat tapi jelas gitu Pak. Nah, boleh langsung kita mulai Pak? Ya, silakan. Oke. Pertanyaan pertama Pak, apakah setiap perusahaan wajib audit SMK 3? Ya, kalau berdasarkan ketentuan yang ada di negara kita, tidak semua perusahaan tentunya diwajibkan untuk dilakukan audit sertifikasi SMK 3 atau audit eksternal SMK 3. Yang diwajibkan itu adalah perusahaan yang masuk kategori potensi bahaya tinggi, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Atau yang kedua, perusahaan yang ditetapkan menjadi potensi bahaya tinggi melalui surat penetapan dirjen di tingkat nasional dan penetapan kepala dinas tenaga kerja provinsi untuk perusahaan di tingkat provinsi. Tentunya melalui hasil pengamatan dari pengawas di lapangan, jika ditemukan suatu perusahaan masuk kategori potensi bahaya tinggi, dapat ditetapkan menjadi perusahaan kategori wajib audit sertifikasi SMK 3. Hanya itu aja perusahaan yang masuk kategori wajib audit SMK 3. Demikian Bu Linda. Oke Pak, terima kasih. Bagaimana mekanisme pelaksanaan audit sertifikasi SMK 3 di Indonesia? Ya, audit sertifikasi itu adalah audit eksternal, yaitu audit di suatu perusahaan yang dilakukan oleh lembaga audit yang ditunjuk oleh pemerintah. Mekanismenya itu adalah bagi perusahaan yang wajib audit atau bagi perusahaan yang mengajukan diri secara sukarela, ataupun bagi perusahaan yang melakukan audit berdasarkan penetapan dirjen maupun kepala dinas tenaga kerja provinsi, wajib mengajukan permohonan kepada lembaga audit yang ditunjuk oleh pemerintah. Karena hanya lembaga audit yang ditunjuk pemerintah ini yang berwenang untuk melakukan audit sertifikasi SMK 3. Mereka adalah lembaga independen yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan audit eksternal atau audit sertifikasi SMK 3. Pemerintah itu kurang lebih saat ini ada berjumlah sekitar 17 atau 18. Nanti daftarnya bisa dicek. Jadi mana aja yang dipilih, silakan. Diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan. Jadi setiap perusahaan bebas menentukan lembaga audit mana yang dipilih untuk melakukan audit sertifikasi di perusahaannya masing-masing. Setiap perusahaan yang 3 kategori tadi sudah menerapkan SMK 3 di tempat kerjanya, baru boleh mengajukan atau mengusulkan pelaksanaan audit sertifikasi SMK 3. Setelah permohonan diterima oleh lembaga audit, selanjutnya lembaga audit akan melakukan perencanaan audit, menyusun jadwal audit. Jadi tim auditor yang akan ditugaskan, termasuk juga hal-hal yang dibutuhkan terkait pelaksanaan audit tersebut. Dan setelahnya dikoordinasikan dengan pihak auditi, perusahaan yang akan diaudit, dan dikomunikasikan juga hal tersebut kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja di provinsi. Setelah waktu yang disepakati tiba antara auditi dengan lembaga audit, maka pelaksanaan audit akan dilakukan. Kira-kira demikian Bu Linda. Oke baik Pak, sudah kita tangkap ya Pak. Tadi ada 3 yang Bapak sampaikan dan terakhir adalah harus menerapkan SMK 3 juga. Itu salah satu ya Pak ya pengajuannya. Baik Pak, penjelasannya terima kasih untuk pertanyaan yang sudah saya tanyakan tadi mengenai mekanisme pelaksanaannya. Selanjutnya Pak, berapa hari pelaksanaan audit SMK 3 di suatu perusahaan? Jumlah hari audit SMK 3 itu sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Nomor 26 Tahun 2014 Bu Linda. Di sana diatur jumlah hari audit itu berdasarkan tingkat risiko perusahaan dan jumlah pekerjanya. Jadi 2 parameter itu yang menentukan berapa hari audit
di suatu perusahaan, atau berapa mendes ya, mendes itu hari orang. Satu orang auditor dihitung satu mendes, kalau 2 orang auditor satu hari berarti dihitung 2 mendes. Kita tahu tingkat risiko perusahaan di Indonesia dibagi atas 3 klasifikasi ya, klasifikasi tingkat risiko tinggi, tingkat risiko sedang, dan tingkat risiko rendah. Hari kerja audit yang ditetapkan di tabel itu adalah bentuk hari kerja audit secara efektif ya. Tapi itu pun masih bisa dikurangi minimal 80% dari tabel untuk kategori risiko tinggi, 60% untuk kategori risiko sedang, dan minimal 40% untuk kategori risiko rendah. Jadwal pelaksanaan audit bisa dibicarakan antara auditi dan pihak lembaga audit, tapi tidak boleh menyimpang dari yang ada pada ketentuan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2014 itu. Waktu pelaksanaan audit sesuai dengan tabel tersebut itu hari kerja efektif pelaksanaan audit, tidak termasuk perjalanan pergi dan pulang, dan juga tidak termasuk pelaksanaan safety induction. Biasanya pada saat auditor sampai di tempat kerja auditi, pihak auditi memberikan safety induction kepada tim auditor untuk memberikan gambaran bagaimana kebijakan internal perusahaan terkait penerapan 3 di sana, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pihak luar terkait penerapan 3 sesuai kebijakan mereka. Kita lanjut lagi Pak untuk pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana auditor melakukan audit SMK 3 di lapangan? Nah, dalam hal ini yang mau saya tanyakan adalah teknis pelaksanaan audit tersebut seperti apa Pak? Ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah pertemuan pembuka. Yang kedua, proses pelaksanaan auditnya sendiri. Dan yang terakhir adalah pertemuan penutup, closing meeting. Pada tahapan-tahapan ini tentu ada kegiatan rinci yang harus dilakukan oleh auditor bersama dengan auditi. Pada tahap pertama, pertemuan pembuka atau opening meeting. Intinya pertemuan pembuka itu dilakukan untuk komunikasi 2 arah secara jelas untuk menyampaikan maksud dan bentuk pelaksanaan audit. Pada pertemuan pembuka ini, auditor memberikan penjelasan secara rinci terkait dengan rencana pelaksanaan audit, ruang lingkup audit, termasuk juga standar audit yang digunakan, metode penilaiannya, dan pada pertemuan pembuka ini juga auditor meminta kesediaan pihak auditi untuk memberikan informasi terkait dengan penjelasan proses bisnis dari pihak auditi. Apa yang diolah di perusahaan itu, apa yang dikerjakan, apa kegiatan mereka dari awal sampai akhir, apa produknya, dan bagaimana produk itu dikerjakan, menggunakan peralatan apa, bahan apa, dan parameter atau indikator operasi apa aja, titik-titik kritis operasi di mana aja, termasuk struktur organisasi, gambaran umum perusahaan, jumlah pekerja, dan lain-lain. Dari situ nanti auditor menyusun audit plan, rencana audit selama berada di perusahaan tersebut. Dan auditor juga memahami proses bisnis yang akan mereka audit, sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan dengan lancar. Biasanya proses pelaksanaan audit dilakukan dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama itu melakukan pemeriksaan dokumen, verifikasi dokumen, tentunya dokumen yang menyangkut atau yang berhubungan dengan penerapan SMK 3 di perusahaan. Ada yang namanya pedoman SMK 3 atau safety manual, ada juga prosedur kerja, instruksi kerja, form dan checklist, termasuk juga dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan penerapan SMK 3, catatan-catatan atau rekaman-rekaman sebagai bukti penerapan SMK 3 yang sudah dilakukan. Baru yang berikutnya kita lanjut kepada bagaimana implementasi sistem yang mereka bangun tersebut. Apakah implementasi dari setiap prosedur sudah berjalan dengan baik? Baru kita cek bukti-bukti penerapannya, kapan diterapkan, siapa yang menerapkan, mana, di bagian mana, apakah penerapannya itu efektif, apakah penerapannya itu dilakukan pemantauan, monitoring, apakah misalkan ada tindakan-tindakan perbaikan sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan, itu kita cek semuanya. Termasuk juga pemenuhan persyaratan peraturan perundangan,
Apakah mereka melakukan identifikasi persyaratan peraturan perundangan yang terkait dengan perusahaan, bagaimana status pemenuhannya, monitoringnya, progres pemenuhannya juga kita evaluasi, kita pantau. Nah, untuk melihat sejauh mana sistem ini berjalan di lapangan, tentu kita turun juga melakukan pemeriksaan di lapangan, Bu Linda, secara langsung. Kita berkunjung ke proses produksi, ke masing-masing departemen, ke masing-masing bagian atau bidang, ke tempat-tempat kerja, ada di gudang, workshop, yang masuk dalam ruang lingkup audit tersebut. Kita periksa semuanya, apakah kondisi-kondisi di lapangan sudah memenuhi persyaratan SMK 3 tersebut, termasuk juga pengamatan seluruh kegiatan, khususnya kegiatan-kegiatan yang sangat kritis ya, memiliki potensi bahaya atau risiko tinggi. Dalam konteks penerapan SMK 3 di lapangan, pertama kita fokus kepada rencana kerja atau program ketiga perusahaan, apakah dilakukan secara konsisten atau tidak, apakah seluruh program yang direncanakan itu dilakukan atau tidak, dan apakah program itu efektif atau tidak, mencapai sasaran atau tidak, sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, dalam pemeriksaan implementasi di lapangan, auditor biasanya fokus kepada program pengendalian risiko. Jadi prosedur manajemen risiko atau prosedur identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, apakah sudah terlaksana secara menyeluruh pada seluruh kegiatan perusahaan, instalasi, proses, bahan, dan kegiatan-kegiatan lainnya, baik itu yang dilakukan oleh pihak internal maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak mitra atau eksternal. Kita pastikan bahwa program mitigasi risiko itu telah berjalan dengan baik, sampai seluruh risiko yang ada di perusahaan itu masuk dalam kondisi kategori yang acceptable. Kita pastikan seberapa efektif program pengendalian risiko mereka. Kita pastikan juga apakah masih ada tempat-tempat kerja atau proses-proses kegiatan kerja di perusahaan itu yang belum tercover oleh program manajemen risiko mereka. Itu kita pastikan. Baru yang ketiga, aspek pemenuhan peraturan perundangan atau regulasi termasuk standar teknis yang terkait dengan sarana, prasarana, peralatan, instalasi maupun bahan. Sejauh mana perusahaan bisa memenuhi itu, sejauh mana kebijakan perusahaan telah mengakomodir persyaratan teknis atau persyaratan normatif yang ada pada setiap peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Itu kita pastikan meliputi seluruh tempat kerja harus sudah dipenuhi, Bu Linda. Tentunya juga untuk cross-check, menambah keyakinan kita sebagai auditor, kita juga melakukan wawancara dengan berbagai pihak ya, wawancara dengan para pekerja di berbagai departemen untuk memberikan keyakinan kepada kita apakah apa yang mereka tuangkan dalam sistem mereka tersebut bisa betul-betul dipertanggungjawabkan. Artinya apa yang mereka informasikan ke kita dan apa yang kita lihat betul-betul memang itu adanya. Jadi kita sebagai auditor itu ingin mendapatkan potret yang sesungguhnya dari pelaksanaan SMK 3 tersebut. Kita juga harus ingat Bu Linda, sebagai auditor waktu kita juga dibatasi, katakanlah misalkan 3 hari, tapi perusahaan yang kita audit ini sangat besar, ya kompleksitas kegiatannya sangat besar, maka metode sampling juga pada pelaksanaan audit itu dimungkinkan karena kita mengaudit sistem. Kita bukan melakukan inspeksi, tapi kita adalah melakukan audit. Dalam audit sistem manajemen dimungkinkan pelaksanaan metode sampling pada saat melakukan pemeriksaan objek. Jadi karena keterbatasan waktu, metode sampling ini bisa kita lakukan asal sampling yang diambil itu tentu representatif ya dari total partis atau populasi yang ingin kita periksa. Jadi metode sampling yang betul representatif mewakili beberapa objek atau beberapa area kerja atau beberapa kegiatan yang tipikal tentunya ya untuk memudahkan kita mengcover keseluruhan
objek-objek pemeriksaan yang. Jadi karena singkatnya waktu pelaksanaan audit, maka auditor biasanya berbagi tugas ini Bu Linda. Ya, sesama auditor itu berbagi tugas. Auditor A mengaudit di departemen mana dan kriteria mana, dan auditor yang B mengaudit di departemen mana dan kriteria mana. Jadi nanti setelah selesai audit dilakukan, biasanya auditor juga melaksanakan rapat tim auditor ya untuk persamaan persepsi dan mengumpulkan seluruh teman-teman audit untuk menyimpulkan hasil audit tersebut sebelum sampai kepada pertemuan penutup. Nah, pada pertemuan penutup yang ketiga, pada pertemuan penutup auditor menyampaikan kesimpulan hasil audit. Jadi apa temuan-temuan selama audit, kategori temuannya apa, apakah kritikal, mayor, atau minor, berapa total persentase pencapaiannya, apakah kategori kurang, atau kategori baik, atau kategori memuaskan. Nanti disampaikan pada saat pelaksanaan audit tersebut. Kecuali masih ada temuan-temuan kriteria audit yang masuk kategori kritikal atau mayor, biasanya kita memberikan waktu sesuai dengan yang disyaratkan oleh peraturan perundangan. Biasanya kita memberikan waktu kepada pihak auditi untuk melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut itu kalau untuk kritikal, paling lama 1 kali 24 jam perusahaan harus memberikan respon tindak lanjut terhadap kategori temuan tersebut. Sedangkan untuk yang kategori mayor, perusahaan harus memberikan tindak lanjut paling lama 1 bulan. Ya. Baru nanti setelah rencana tindak lanjut dan realisasinya sudah mereka lakukan, auditor akan kembali melakukan verifikasi untuk melihat apakah tingkat kategori temuannya boleh diturunkan atau tidak menjadi minor ya. Baru boleh kita hitung persentase pencapaian mereka. Jika masih ada temuan audit SMK 3 masuk kategori kritikal atau mayor, maka persentase penilaian tidak berlaku Bu Linda. Jadi perusahaan dianggap belum berhasil menerapkan SMK 3. Maka biasanya perusahaan berusaha untuk melakukan tindak lanjut dari temuan-temuan audit, khususnya temuan-temuan yang bersifat kritikal dan mayor, agar persentase pencapaian audit bisa dihitung secara keseluruhan sehingga nanti dapat memberikan peluang kepada perusahaan untuk memperoleh penghargaan berupa sertifikat dan bendera ketiga. Demikian Bu Linda. Baik Pak, terima kasih. Berarti banyak tahap-tahapnya ya Pak, dan banyak rincian dari tiap tahap tersebut yang sudah Bapak jelaskan ya. Nah, ini selanjutnya Pak untuk pertanyaannya. Dari semua tahap yang Bapak sampaikan tadi kan ada juga yang menyinggung soal sertifikat ya Pak. Nah, di sini mau saya tanyakan, seperti apa hasil auditnya Pak, supaya perusahaan dapat sertifikat? Ya, sesuai dengan ketentuan yang ada di negara kita di Indonesia berdasarkan PP nomor 50 tersebut, ada 3 kategori pencapaian audit. Kategori pertama pencapaian 0 sampai 59%. Itu dikatakan kategori tingkat pencapaian kurang. Persentasenya itu berasal dari jumlah kriteria audit yang sesuai dibagi dengan total kriteria yang diterapkan dikali dengan 100%. Jadi masing-masing kriteria dikasih bobot 1. Nah, untuk pencapaian 0 sampai 59% itu pemerintah memberikan tindakan pembinaan atau tindakan hukum. Tindakan hukum bagi perusahaan yang wajib audit, sedangkan tindakan pembinaan bagi perusahaan yang mengajukan audit secara sukarela. Kategori yang kedua, tingkat pencapaian penerapan 60 sampai 84%. Dikatakan ini masuk kategori tingkat penerapan baik. Pemerintah memberikan penghargaan berupa sertifikat dan bendera perak. Sertifikat itu untuk seluruh kategori, tingkat awal, transisi, maupun lanjutan. Sedangkan bendera perak itu hanya diberikan kepada perusahaan yang menerapkan tingkat lanjutan, yaitu 166 kriteria. Kategori yang ketiga, tingkat pencapaian 85-100%. Ini adalah masuk kategori tingkat penerapan memuaskan.
pemerintah memberikan sertifikat emas dan bendera emas ketiga kepada perusahaan yang berhasil mencapai persentase tersebut. Sertifikat emas diberikan untuk seluruh kategori, sedangkan bendera emas hanya diberikan kepada perusahaan yang menerapkan SMK 3 pada tingkat lanjutan atau perusahaan dengan risiko tinggi. Demikian kira-kira Bu Linda. Oke Pak, baik untuk penjelasannya. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, ini saya mau mengajukan pertanyaan lagi Pak. Nah, kenapa ketika sebuah perusahaan sudah dilakukan audit SMK 3, tetapi perusahaan tersebut tidak mendapatkan sertifikat Pak? Apakah dia tidak lulus atau seperti apa Pak penjelasannya? Mohon Pak dikasih penjelasan kepada kami. Ya, sudah diaudit SMK 3 tapi tidak mendapatkan sertifikat, berarti sudah bisa dipastikan tidak lulus audit, Bu Linda. Perusahaan yang memperoleh sertifikat SMK 3, yaitu berupa sertifikat perak dan sertifikat emas, itu hanya diberikan kepada perusahaan yang persentase pencapaian auditnya itu minimal 60% sampai dengan 100% ya. 60 sampai 84 itu sertifikat perak, sedangkan 85 sampai 100 itu sertifikat emas. Jadi hanya pencapaian seperti itu yang hanya persentase seperti itu yang berhak memperoleh sertifikat ketiga. Sedangkan yang kategori pertama tadi 0 sampai dengan 59% itu malah mendapatkan tindakan hukum atau tindakan pembinaan, jadi tidak berhasil mendapatkan sertifikat SMK 3. Nah, kenapa bisa terjadi? Kok persentasenya cuma 0 sampai 59%? Berarti banyak sekali persyaratan standar dalam SMK 3 kita yang belum dipenuhi oleh perusahaan itu. Makanya persentase yang terpenuhi hanya sedikit. Masih banyak standar-standar penerapan SMK 3 di perusahaan itu yang belum memenuhi ketentuan yang ada dalam regulasi kita. Yang kedua, bisa saja persentase pemenuhannya tinggi atau bisa saja ketidaksesuaian di perusahaan itu tidak banyak. Kalau dihitung persentasenya sebenarnya sudah tinggi. Tapi mungkin ada satu atau dua kriteria. Kategori temuannya itu masuk kategori kritikal atau mayor. Di dalam audit SMK 3 kita, manakala ada satu kategori temuan yang masuk kritikal atau mayor, itu dianggap belum berhasil menerapkan SMK 3. Jadi tentunya tidak ada. Jadi tentunya pemerintah tidak akan memberikan sertifikat, apalagi bendera. Jika ada salah satu temuan audit masuk kategori kritikal atau mayor, berarti dianggap perusahaan belum berhasil menerapkan SMK 3. Nah, berarti belum lulus Bu Linda, jadi tidak akan dapat sertifikat. Jadi supaya lulus, ya persentase pencapaian auditnya harus ditingkatkan minimal 60 sampai 84% atau 85 sampai 100%. Dan tidak boleh ada satu temuan pun yang masuk kategori temuan kritikal maupun temuan mayor. Demikian Bu Linda. Oke Pak, terima kasih. Jadi Pak, intinya untuk mendapatkan sertifikat itu harus memiliki nilai pencapaian presentasi yang lumayan tinggi ya Pak. Minimal tadi 60 ya Pak ya, kalau saya tidak salah ya Pak. Oke, berarti sudah jelas Pak kenapa dia tidak dapat sertifikat karena tidak lulus gitu ya Pak. Oke Pak, terima kasih untuk jawaban terhadap pertanyaan saya. Selanjutnya saya ingin bertanya Pak terkait penjelasan Bapak yang mengenai syarat kelulusan tadi, yaitu apa pengertian dari kritikal dan mayor Pak? Ya, mohon dijelaskan. Di dalam audit SMK 3 itu ada 3 kategori temuan audit. Pertama kategori temuan yang kritikal, kedua kategori temuan mayor, dan ketiga adalah kategori temuan minor. Kategori temuan kritikal diberikan terhadap adanya ketidaksesuaian dalam penerapan SMK 3 yang mana dampak ketidaksesuaian itu dapat mengakibatkan fatality atau meninggal dunia. Jadi ada kesalahan atau ketidaksesuaian pada sistem yang dampaknya itu mengakibatkan fatality, termasuk juga meninggal dunia. Itu masuk kategori
temuan kritikal. Yang kedua adalah kategori ketidaksesuaian mayor. Ada 3, Bu Linda. Yang pertama, jika perusahaan dalam penerapan SMK 3 belum memenuhi peraturan perundangan. Itu masuk kategori mayor. Terdapat kondisi belum memenuhi peraturan perundangan, termasuk kategori mayor. Yang kedua, kategori minor untuk satu kriteria terdapat di 3 lokasi yang berbeda, itu juga bisa menjadi mayor. Jadi ada kriteria audit SMK 3, satu kriteria, tapi temuannya terdapat di 3 lokasi yang berbeda, itu dapat menjadi temuan mayor. Terus yang ketiga, tidak menerapkan salah satu prinsip SMK 3. Prinsip SMK 3 PDCA, Plan Do Check Act. Kalau itu tidak dilakukan satu aja, dari siklus penerapan SMK 3 itu tentunya menyebabkan sistem tidak berjalan. Maka dianggap itu kategori mayor. Kategori temuan minor diberikan pada kondisi ketidaksesuaian jika auditor menemukan perusahaan tidak konsisten menerapkan peraturan perundangan, termasuk juga tidak menerapkan kebijakan internal perusahaan secara konsisten. Itu masuk kategori temuan minor. Demikian, Bu Linda. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya terkait dengan kritikal, mayor, dan sampai minor ya Pak. Apa manfaat sertifikat untuk suatu perusahaan? Jadi dia kan sudah menerima sertifikat itu Pak, sertifikat audit SMK 3 tadi. Nah, manfaatnya apa saja untuk perusahaan itu gitu Pak? Mohon dijelaskan. Ya. Manfaat sertifikat SMK 3. Sertifikat SMK 3 bisa diperoleh tentunya setelah melalui audit sertifikasi oleh lembaga audit yang dituju oleh pemerintah. Sertifikasi itu adalah sebagai bukti pengakuan bahwa SMK 3 kita itu sudah memenuhi persyaratan standar yang ada di negara kita. Paling tidak sertifikat perak kita telah memenuhi 60% sampai 84% tingkat pencapaian. Sedangkan yang sertifikat emas itu menggambarkan bahwa perusahaan sudah memenuhi 85% sampai 100% seluruh persyaratan standar yang ada dalam SMK 3 kita. Sertifikat SMK 3 ini diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan yang berhasil sesuai dengan kategori pencapaiannya. Nah, tentu inilah merupakan suatu penghargaan sebagai bukti pengakuan bahwa perusahaan telah berhasil menerapkan SMK 3 tersebut. Sertifikat perak menggambarkan tingkat penerapan baik, sedangkan sertifikat emas menggambarkan tingkat penerapan memuaskan. Juga dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan transaksi bisnis kepada mitra kerja kita, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Sekarang ini, Bu Linda, khususnya di zaman globalisasi perdagangan, banyak negara-negara yang telah mempersyaratkan sertifikat SMK 3 menjadi salah satu persyaratan dalam proses bisnis. Jadi karena itu, pemerintah mendorong penerapan SMK 3 termasuk juga sertifikasinya untuk memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri untuk mengatasi hambatan-hambatan globalisasi perdagangan tersebut, untuk mengatasi hambatan persyaratan bisnis, ya, untuk mengatasi hambatan persyaratan bisnis di tingkat nasional, regional maupun internasional. Jadi fungsi sertifikat SMK 3 ini sangat penting, Bu Linda, dan sangat strategis. Maka sangat baik jika perusahaan mau menerapkan SMK 3 dengan baik, ya, walaupun perusahaan-perusahaan yang tidak masuk kategori wajib audit. Maka SMK 3 itu sekarang sangat penting dan strategis karena sudah menjadi salah satu persyaratan bisnis baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Demikian, Bu Linda, manfaat dari sertifikasi SMK 3 tersebut. Nah, ini ada pertanyaan terakhir, Pak. Kita pernah mendengar, Pak, tentang lembaga atau sertifikasi tentang OSAS 18001 dan ISO 45001. Nah, ada perusahaan yang sudah melakukan sertifikasi tersebut, Pak, OSAS dan ISO, tetapi belum melakukan sertifikasi audit SMK 3. Apakah masih perlu lagi, Pak, menerapkan SMK 3? Mohon, Pak, penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Linda. Ini pertanyaan yang bagus. Kalau perusahaan di Indonesia, artinya berdomisili di Indonesia atau beroperasi di Indonesia, tentunya tempat kerjanya di Indonesia,
maka SMK 3 PP 50 itu adalah bersifat wajib. Ya, compulsory. Wajib diterapkan dan wajib audit bagi perusahaan tertentu. Sedangkan penerapan SMK 3 berdasarkan standar yang lainnya seperti OSAS 18001, SMK 3 berdasarkan standar ISO 45001, itu tidak bersifat wajib, Bu Linda. Jadi kalaupun perusahaan itu sudah sertifikasi ISO 45001 atau OSAS 18001, tetap juga mereka harus wajib menerapkan SMK 3 asal memenuhi kriteria sebagaimana diatur di dalam PP 50 ya, yaitu perusahaan yang memiliki pekerja 100 orang atau lebih atau memiliki potensi bahaya tinggi wajib menerapkan SMK 3. Barangkali mungkin mereka melakukan sertifikasi SMK 3 berdasarkan standar internasional ya, standar ISO 45001 atau OSAS 18001, mungkin juga karena persyaratan atau dipersyaratkan oleh mitra bisnis mereka baik di tingkat domestik, regional maupun internasional. Demikian Bu Linda. Baik Pak, penjelasan Bapak terima kasih. Intinya Pak, dari pertanyaan saya tadi, tetap wajib menerapkan SMK 3 ya Pak, walaupun dia sudah menerapkan OSAS ataupun ISO 45001. Baik Pak, terima kasih untuk semua pertanyaan-pertanyaan saya yang sudah Bapak jawab. Nah, terima kasih saya ucapkan Pak. Akhir kata, saya harapkan Bapak tetap sehat, tetap semangat, agar kita bisa wawancara topik-topik ketiga yang lebih menarik lagi ya Pak Ridwan. Oke. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih Pak Ridwan. Selamat siang.